Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, luar biasa anak-anak remaja Lorong 3. Pada hari Minggu ini sudah siap untuk beribadah? Sudah dong, Pak. Sudah siapkan dirinya, Alkitabnya, semua posisinya sudah baik dan nyaman untuk beribadah sama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Fani Sinaga. Silakan, Kak. Oke, kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan, terkhusus untuk satu minggu kebelakang ya Bapa, Engkau yang telah menyertai kami dalam setiap langkah kegiatan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami kembali mau datang ke hadiratnya Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online saat ini ya Bapa. Saat ini Bapa, kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di sini Bapa bersama-sama dengan kami. Biarlah Bapa, ibadah ini bisa menjadi pujian penyembahan yang harum di hadapan nama-Mu Bapa, dan biar Engkau turut hadir Bapa dalam ibadah kami ini. Ampuni terlebih dahulu ya Tuhan setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau memulai ibadah kita mau bernyanyi dulu nih Kak ya. Iya, kita mau dengan nyanyi. judul Firman Kehidupan. Oke. Ya. Sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 14-17. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, pernahkah kamu memperhatikan jika kita membeli suatu barang
entah itu barang elektronik atau alat-alat serbaguna lainnya, kita pasti menemukan buku petunjuk. Apa sih gunanya buku petunjuk? Ya, gunanya untuk menolong kita menggunakan atau memaksimalkan fungsi dari barang itu sendiri. Penting banget buat kita membaca dan mengetahui fungsi dari barang dengan maksimal agar kita tidak sembarangan menggunakan dan malah membuat barang itu nggak awet atau jadinya cepat rusak. Dan buku petunjuk akan memberikan kita pengertian bagaimana menjalankan dan menggunakan barang itu dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik, apakah kamu pernah kepikiran nih, sebaiknya hidup kita dijalankan atau digunakan seperti apa ya? Apakah aku bebas melakukan apa saja? Atau apa sih yang perlu kita lakukan dan kita kerjakan? Apakah kita memiliki buku petunjuk kehidupan? Alkitab adalah firman Allah yang menjadi buku petunjuk bagi kehidupan kita orang percaya. Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda, latar budaya, bahasa, bahkan tempat tinggal mereka, dan penulisan dalam rentan 1500 tahun lamanya. Mereka menulis dengan tuntunan Roh Allah, sesuai perkataan dan pikiran Allah sendiri, melalui mimpi, penglihatan, maupun perantara malaikat. Apa yang mereka semua tulis adalah apa yang Allah ingin umatnya dengarkan dan lakukan. Ya, Alkitab yang sekarang kita punya itu ada dengan cara yang sangat menakjubkan. Tentunya, manfaat dari Alkitab juga sangat besar bagi kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa ya manfaat dari Alkitab yang adalah perkataan Allah dan petunjuk hidup kita? Mari kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pesan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak didik terkasihnya, Timotius, mengingatkan kita kembali bahwa kitab suci sangatlah berguna dan bermanfaat untuk mengajar, memberitahu kita hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita menghadapi berbagai masalah. Ketika kita kebingungan, kita perlu datang kepada Tuhan dengan membaca Alkitab. Kita akan mendapatkan perkataan-perkataan Tuhan sehingga hidup kita kembali dikuatkan. Contoh masalah yang mungkin kita hadapi akhir-akhir ini yaitu mungkin kita sudah jenuh belajar online dari rumah. Kesulitan memahami ajaran guru dan banyaknya tugas membuat kita merasa males dan gak mau belajar. Gak semangat belajar dan jadinya belajar seadanya aja. Kalau itu yang kita rasain, yuk kita buka buku petunjuk kita di kitab Amsal 18 ayat 14-15. Kita renungkan apa yang Tuhan mau ajarkan dari permasalahan kita. Amsal 18 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kita bisa menanggung kesulitan apapun dengan bersemangat. Kita perlu memiliki hati yang paham bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Kita hendaknya menjadi bijak
dengan tetap rajin belajar walau banyak keterbatasan. Selain Alkitab bermanfaat untuk mengajar, Alkitab juga sangat penting untuk mengkoreksi hidup kita, menyatakan kesalahan dan memperbaikinya. Mungkin di antara kita pernah membenci atau menyimpan dendam kepada teman yang pernah membuli atau berlaku jahat kepada kita. Dengan membaca Alkitab, kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita pikirkan itu salah dan pada akhirnya kita bisa memperbaiki dan mengampuni seperti Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa Kitab suci mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bukanlah buku sejarah yang harus kita hafalkan, melainkan perkataan Tuhan yang hidup, yang dapat mengubah hidup yang dulunya merupakan pelaku-pelaku dosa menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Firman Tuhan akan mendidik kita untuk tetap teguh dan setia dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sangatlah penting untuk mencintai firman Tuhan dengan membaca. Dengan membaca dan merenungkannya, kita akan mendapatkan pengajaran, mengoreksi sikap kita yang salah, mendidik kita dalam kebenaran, dan itu semua memperlengkapi kita sebagai manusia kepunyaan Allah untuk perbuatan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mengerti Tuhan bahwa Engkau memberikan petunjuk bagi kami. Engkau memperkatakan firman-Mu melalui para nabi, dan kami sekarang memiliki kitab suci. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini memberikan kami pengertian untuk selalu merenungkan firman Tuhan, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik kumpulkan persembahan kalian dengan hati yang gembira, dan kalian bisa memberikan persembahan kalian ke orang tua. Nanti orang tua kalian yang akan menyampaikan kembali ke gereja, atau kalian bisa scan sendiri di barcode yang nanti akan ada di atas di barcode yang nanti akan ada di video ini adik-adik, atau nanti kalian tanyakan lebih lanjut ke guru kelas masing-masing. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi satu buah lagu pujian, judulnya Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman yang kita dengar tadi boleh menjadi pedoman kita dalam melangkah ya. Semoga kemanapun kita berada, kita bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung pada berdoa, tetapi juga bergantung pada membaca Alkitab. Berdoa sama dengan bernafas. Membaca Alkitab sama dengan makan. Keduanya harus dilakukan setiap hari oleh setiap orang beriman. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa aslinya berkata, segala tulisan yang dihembuskan Allah bermanfaat untuk segala hal. Alkitab bukanlah sembarang buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab. Sehingga oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara dari Allah. Isi Alkitab sangat luas dan meliputi segalanya. Dua hal yang terutama ialah kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran memberikan wahyu kepada kita tentang semua realitas kebenaran. Seperti realitas kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang segala perkara pada masa kini, masa yang akan datang, dan bahkan masa kekekalan. Yang terutama ialah realitas kebenaran mengenai Kristus dan gereja, umat pilihannya.
Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20 berkata tentang firman hidup. Hidup ini ialah diri Allah sendiri, Sang hidup kekal yang datang, tinggal, dan hidup di dalam kita. Sehingga kita dapat dilahirkan kembali, bertumbuh, diubahkan, dan diserupakan dengan gambar Kristus, agar kita dapat menjadi ekspresi Allah. Jadi Alkitab, firman Allah ialah firman realitas kebenaran dan firman hidup kekal. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan realitas kebenaran dan hidup yang kekal adalah membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Allah. Aku mau membaca firman-Mu setiap hari, agar aku memperoleh realitas kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.